Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Fatimah, perwakilan kelompok 6, Project MKI dan Bahasa Indonesia, akan mempresentasikan tentang dawet sambal makanan khas Kulon Progo sebagai inovasi pangan. Berikut penjelasan dari teman-teman saya. Indonesia merupakan negara yang kaya akan keberagaman, salah satunya adalah di bidang budaya dan makanan tradisional. Setiap daerah memiliki makanan khas yang menjadi identitas lokal, sekaligus cerminan kearifan masyarakatnya. Salah satu kuliner tradisional yang berasal dari Yogyakarta, tepatnya di daerah Kabupaten Kulon Progo, adalah dawet sambal. Berbeda dari dawet pada umumnya, yang identik dengan rasa manis dan penyajian sebagai minuman yang segar, dawet sambal justru disajikan dengan sambal pedas dan kuah gula merah. Di sini saya akan melanjutkan asal-usul dawet sambal. Dawet sambal di sini berasal dari Desa Jatimulya, Kabupaten Kulon Progo. Kuliner ini telah lama dikenal sejak pedagang kaki lima di pasar tradisional. Menurut cerita di warga setempat, makanan rumahan yang kemudian dijual karena disukai oleh banyak orang. Penamaan sambal di sini karena merujuk pada sambal pedas yang menjadi bagian utama dalam penyajiannya. Ini menjadikan dawet sambal berbeda dari dawet-dawet yang ada di Nusantara. Kuliner ini menjadi bagian dari warisan budaya dan juga sebagai identitas Kabupaten Kulon Progo. Kreativitas dan mengolah makanan sederhana menjadi istimewa. Perbedaan di antara dawet biasa dan dawet sambal. Dawet biasa di sini terdapat bahan yang berupa dawet, kuah santan, juruh gula merah. Dan dawet sambal di sini bahannya yaitu berupa dawet, toge, bawang goreng, potongan tahu kecil-kecil, sambal kelapa, dan juruh gula merah. Oke, selanjutnya adalah keunikan dan ciri khas dawet sambal. Hal yang membuat unik dari dawet sambal ini adalah kombinasi rasa gurih dan pedas, bukan manis seperti dawet pada biasanya. Dawet ini menggunakan bahan dasar yang mirip dengan dawet pada umumnya, yaitu tepung beras yang diolah menjadi cendol kenyal. Namun, berbeda dengan dawet pada umumnya, dawet ini justru menggunakan gula merah dan santan. Dawet ini juga disajikan bersama sambal kelapa, kuah gula merah, toge, dan juga potongan tahu-tahu kecil. Sensasi rasa yang ditawarkan sangat unik, kenyal dari dawet, gurih dari bawang goreng, serta pedas dari sambal. Inilah yang menjadikan dawet sambal sebagai kuliner yang jarang ditemui di daerah lain. Pembahasan selanjutnya yaitu tantangan dan peluang. Beberapa tantangan dalam pengembangan dawet sambal adalah minimnya dokumentasi dan promosi serta persepsi masyarakat luar yang belum terbiasa dengan dawet bercita rasa pedas dan gurih. Namun demikian, peluangnya cukup besar jika dikembangkan dengan pendekatan modern, seperti pengemasan higienis, inovasi modern, seperti pengemasan hingga branding yang kuat sebagai kuliner khas Kulon Progo. Dukungan pemerintah, komunitas kuliner, dan generasi muda akan sangat membantu dalam pelestarian dan pengembangan makanan ini. Kesimpulannya adalah dawet sambal merupakan warisan kuliner khas Kulon Progo yang patut dibanggakan. Keunikannya dalam hal rasa, penyajian, dan nilai budaya menjadikan sebagai simbol kekayaan lokal yang harus dijaga dan dikenal lebih luas. Melalui pelestarian tradisi dan inovasi, usaha dawet sambal dapat terus hidup dan berkembang menjadi bagian dari kebanggaan kuliner Indonesia.